Selamat pagi rekan-rekan Teruna dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Yang pasti baik-baik aja. Rekan-rekan Teruna, kembali kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Rekan-rekan Teruna, renungan kita hari ini terambil dari Amsal 4 ayat yang pertama hingga yang ke-9 yang menyatakan, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Beroleh hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikarunikannya kepadamu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Rekan-rekan Teruna, tema renungan kita hari ini adalah mendengar dengan baik. Mendengar identik dengan kuping, telinga. Jadi fungsi telinga itu adalah mendengar. Nah, biasanya orang yang mau mendengar, mau menggunakan kupingnya atau telinganya dengan baik, itu adalah anak yang baik. Bahkan menjadi pendengar yang baik. Dan ada juga yang salah menggunakan telinganya, yaitu tidak mau mendengar, tidak mau dengar-dengaran. Banyak orang yang biasanya yang tidak mau mendengar-dengaran itu memiliki jabatan, kuasa, kemampuan yang tinggi. Karena kenapa? Karena seringkali lupa untuk mendengar dengan baik. Bahkan mereka lebih ingin didengar daripada mendengar. Ya, rekan-rekan. Sama seperti bacaan kita hari ini. Amsal menyampaikan mendengar adalah aktivitas penting. Selain takut akan Tuhan, mendengarkan nasihat didikan dan pengajaran, dan orang tua adalah bagian dari kehidupan anak yang cerdas. Jadi, jika kalian mau cerdas, jika kita mau cerdas, gunakanlah telinga dengan baik, yaitu dengan cara mendengar. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, kan? Salomo menyampaikan bahwa kepada anak-anak hendaknya mendengar orang tua. Kenapa? Karena bagi anak-anaknya, mendengarkanlah bukanlah proses yang mudah. Perlu ada tindakan lanjutan. Mendengar perlu dengan perhatian dan menerima nasihat untuk dijadikan pembelajaran. Kemudian tentu menjadi pertimbangan guna melakukan yang baik serta tidak menyimpang sesuai kehendak Tuhan. Jadi jangan hanya kita mau didengar, tapi kita juga harus mau mendengar. Takut akan Tuhan dan mendengarkan didikan orang tua itu sangat penting bagi kita ya rekan-rekan. Karena kalau kita nggak mendengar, kita nggak tahu petunjuk. Jika kita tidak mendengar, kita akan salah melakukan sesuatu. Sobat Teruna, pernah mendengar kalimat ini? Sudah makan asam dan garam. Nah, biasanya nih,
kalimat ini itu sering dinyatakan atau sering diucapkan oleh orang-orang yang lebih tua dari kita. Yang kalau kita bisa artikan bersama, orang tua sering atau sudah mengalami banyak hal, banyak pengalaman hidup, banyak peristiwa-peristiwa yang menjadi pembelajaran, yang menjadi nasihat buat kita. Ya rekan-rekan. Jadi pembelajaran disampaikan orang tua atau orang yang lebih tua, kakak kita, orang tua kita, ayah, ibu kita, oma, opa kita, itu adalah ajaran yang baik karena mereka mengalami lebih duluan sebelum kita. Jadi ketika orang tua menyampaikan pesan atau nasihat, marilah kita dengar agar apa yang kita dengar itu akan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi nasihat itu seharus kita dengar. Mereka yang mau mendengar nasihat dan belajar darinya akan mampu menjalani hidup dengan baik. Jadi rekan-rekan, ayo rajin mendengar nasihat, terutama dari orang tua dan utamanya mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi teruna yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami agar kami dapat mendengar atau menggunakan telinga kami untuk hanya mendengarkan nasihat-nasihat-Mu melalui orang tua kami ataupun melalui firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan mendengar kami dapat melalui peristiwa-peristiwa, kami dapat menjadi yang lebih baik lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkanlah aku mendengar firman-Mu dan nasihat orang tua, sehingga mampu belajar hidup berkenan bagi Tuhan. Amin. Rekan-rekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!